Jadi ada quote dari Cak Munir, gitu ya, kita harus lebih takut kepada rasa takut itu sendiri karena ketakutan itu membunuh akal sehat kita. Jadi itu salah satu quote yang kemudian mendasari kita tetap memperjuangkan kontras ini tetap ada. Artinya sudah 28 tahun kontras ini lahir dan membersamai kelompok-kelompok marginal, kelompok korban pelanggaran berat HAM dan juga warga negara untuk kemudian membangkitkan apa yang disebut sebagai politik kewargaan. Jadi dari Sahama ini harapannya bisa jadi satu wadah untuk kita bisa berjuang bersama-sama dalam menyemai atau dalam melakukan penyebarluasan gagasan soal hak asasi manusia. Nah, mungkin di ruang Sahama ini teman-teman bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengetahui. Kalau nggak terjawab dengan bagus, seenggaknya teman-teman punya bekal untuk berpikir. Salah satu keinginan yang muncul sebagai hak di dalam demokrasi bersama adalah jatuhkan diri. The right to rebel, the right to revolt. Harapanku sebenarnya sederhana aja sih, yang penting bisa memahami bagaimana hak asasi manusia itu melindungi martabat manusia dengan kerangka-kerangka hukum yang ada gitu kan ya. Nanti pastinya saya akan melakukan banyak riset dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia. Gue tuh lagi capek sama namanya pergerakan. Kayak 1 minggu kita bergerak, demo dan lain-lain. Gue jadi medis, gue jadi dokumentasi, gue jadi orang awam dan gue mencoba segala hal semuanya. Dan gue ngelihat perspektif itu tuh apa ya, ngerasa di daerah gue tuh masih dengan penuh kepentingan masing-masing untuk tampil. Jadi nggak bersatu gitu gue liatnya. Maka dari itu gue pengen belajar aja sih perspektif baru di luar Pontianak gimana pergerakannya. Setelah sekian demo, dari mulai Omnibus Law dan lain-lain gitu, dari mulai reformasi di korupsi, ada nggak satu RT yang dikuasai oleh masyarakat sipil? Nggak ada. Yang kita kuasai adalah opini publik, trending topic dan FYP. Kata negara, ambil aja biarannya. Sok aja. Yang gue dapet selain pelajaran secara teoritis mungkin ya Bang, ya tentunya dengan ketemu dengan beberapa penyintas, dengan korban, bikin hati dan nurani gue mungkin semakin terasah gitu ya, untuk semakin peka terhadap ya isu-isu hak asasi manusia, buat semakin menghargai orang lain, menghargai keputusannya, menghargai pilihannya, seperti itu sih Bang. Itu yang bagi gue cukup pengaruh banget. Ternyata aku nggak menyangka ketika memeluk mereka, terus bercakap-cakap dengan mereka, aku langsung nangis gitu. Beneran yang langsung nangis banget gitu, padahal hanya baru pelukan sekali terus kayak mereka nangis, aku nangis gitu. Disitulah aku merasa kayak ketika mendengarkan cerita mereka juga aku merasa kayak wah, dia kan Amir di situ tokoh masyarakat di Priok ya. Dia ngomong malam ini kita akan jemput teman kita yang ada di Kodim, ya kan? Dan di sini juga jadi saksi sejarah gitu, banyak setiap tahun juga keluarga korban itu hadir untuk berdoa dan memanjatkan doanya gitu di sini, karena meskipun di makam-makam ini tidak ada namanya, tapi keluarga korban itu menyadari atau meyakini bahwa keluarganya itu adalah salah satu korban dan teridentifikasi di sini. And I just watched you
close am I? To losing you. Nah, ketika situasinya seperti itu, ketika saya udah Papan nggak usah ke kampus begitu ya, nggak usah ke kampus. Terus Papan di antaranya bilang, mosok sih Atmajaya itu tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai kampus, baik di Jakarta maupun di daerah, mosok tuan rumahnya enak-enak saja. Bukan dari jam 11 ya. Baru mulai setengah 3. Emang nggak jelas. Iya. Afan Kurniawan, karena kematiannya solidaritas ini ada. Kawan-kawan yang ditangkap hari ini adalah bersolidaritas untuk kematian beliau, kematian dia. Maka tugas kita sekarang yang masih bebas sekarang ini adalah untuk terus merawat ingatan, menjaga nama mereka, menyebut nama mereka, jangan sampai luput dalam ingatan kita. Karena siapapun bisa kena, siapapun bisa jadi korban. Bapak ngomong ya, kalau dicopot Bapak bertanggung jawab ya. Kalau sudah selesai, Ya, tapi kalau dicopot sebelum ini Bapak bertanggung jawab, oke? sampai sore berarti. Berarti hampir selesai. Sampai kami selesai. Oke, iya, Bapak nggak pernah. Iya, Bapak yang bertanggung jawab ya. Apa yang nggak boleh masuk dalam? Kita banyak mendengarkan aspirasi dan juga keresahan teman-teman dari berbagai daerah yang berbeda. Jadi kita bisa tahu gitu yang terjadi di daerah teman-teman lain itu, kita bisa saling bertukar pandangan dan bertukar cerita, dan itu yang bikin kita semakin kuat. Ketika kekuasaan sibuk mengakumulasikan kekuasaannya, kita sebagai rakyat tidak boleh luput juga untuk bersolidaritas, untuk lebih kuat bersama. Saya berharap Sahama dari angkatan ke angkatan menjadi orang-orang yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Walaupun sekarang ini banyak anak-anak muda yang kritis dipolisikan, tetapi jangan takut, karena saya percaya bahwa kebenaran itu bersinar. Kawan-kawan Sahama tetap terus berlawan. Kita semua di belakang Anda. Terima kasih, tetap sehat ya. Kalian semua seperti yang saya bilang yang lalu, mulai dari keluarga sendiri. Mulailah kalian berdiskusi, bila perlu berdebat dengan orang tua, om, tante, sepupu, tetangga, dan semuanya itu. Ya, itu pesanku ya. Kalian harus merevolusi diri sendiri dulu. Ya. Keep fighting. See you tomorrow. Oke, untuk kawan-kawan Sahama 11, pesan dari aku cukup satu. Teman-teman kembali ke daerah masing-masing, ke aktivitas masing-masing, tapi jangan lupa setiap pelajaran yang sudah diberikan di Sahama bisa teman-teman kembangkan dan memperbanyak ruang-ruang seperti Sahama di daerah teman-teman masing-masing. Dan jangan masuk angin ketika pulang dari Sahama. Buat teman-teman Sahama, jangan lupa tetap semangat, tetap berdaya di daerahnya, dan selalu berproses dimanapun kalian berada, dan selalu berdampak dimanapun kalian berada.